Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Bupati, yang kami hormati Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Pak Kajari, yang kami hormati Bapak Ibu Camat beserta Muspika, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, se-Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu Lurah, yang telah hadir dalam rapat koordinasi melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Marilah rapat pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pengarang dari Bapak Bupati pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Marhad Jumadi, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Pak Sekda, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Forum Komunikasi Kecamatan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, yang saya hormati segenap kepala desa se-Kabupaten Nganjuk, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa mengikuti acara Zoom meeting dengan tema PPKM darurat dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam patut dilanjutkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil, insyaallah. Semua yang ikut acara Zoom meeting pada siang hari ini di hari akhir nanti mendapatkan syafaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Porpincam dan kepala desa yang saya banggakan, kemarin terbit instruksi dari Mendagri yang berkait dengan kelanjutan PPKM Mikro, dan mulai hari ini instruksi dari Mendagri itu harus kita laksanakan, yaitu meningkat sekarang dari PPKM Mikro menjadi PPKM darurat. Memang perlu saya laporkan kepada panjenengan semuanya bahwa varian COVID-19 sekarang ini yang ada di Kabupaten Nganjuk muncul yang namanya varian COVID, varian Delta, yang perkembangannya 2 minggu terakhir ini luar biasa.
yang biasanya di Kabupaten Nganjuk di minggu pertama, minggu kedua bulan Juni kemarin setelah Lebaran, alhamdulillah sebenarnya setiap hari kenaikannya 2, 4, 6, 8, 10, paling banyak 12 setiap hari. Tapi 2 minggu terakhir ini luar biasa perkembangannya. Bahkan sehari yang 100 lebih. Bahkan sekarang di 3 rumah sakit dan rumah sakit darurat semuanya sudah penuh. Bahkan di rumah sakit umum Kabupaten Nganjuk itu sudah ditambah tenda-tenda ngantri. Termasuk juga di rumah sakit Kertosono ngantri di IGD. Kurang lebih setiap hari 30, 35, minimal 25. Inilah yang menjadi PR kita. Maka pemerintah pusat lewat Mendagri mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 yang terbit kemarin siang. Maka dari itu kita yang di daerah harus melaksanakan, karena judulnya instruksi, maka kita harus melaksanakan baik suka maupun duka. Maka dari itu saya minta bahwa PPKM darurat ini juga basicnya harus kita kembalikan ke mikro, RT, RW. Sekali lagi, percepatan penyebaran 2 minggu terakhir ini luar biasa. Kalau yang varian sebelumnya 5-10 menit baru menyebar, sekarang ini menjadi dari hasil riset 5-10 detik cepat menyebar. Dan perlu kita waspadai. Yang pertama, klaster perkantoran. Kantor itu juga banyak sekali, termasuk di Pemda. Terakhir di protokol, humas protokol. Sebelumnya lagi di asisten pemerintahan, Satpol PP, puskesmas, ada 5 puskesmas yang sementara kita lockdown. Sebelumnya di Dinas Kesehatan, terus kemudian DPRD, kemudian di Dinas Perhubungan ada 11 orang yang positif. Maka dari itu kita sekali lagi dalam PPKM darurat ini kita harus menyampaikan kepada publik apa adanya. Tujuan pemerintah hanya 2, yaitu pengen menyelamatkan masyarakat, melindungi masyarakat, menyelamatkan dan melindungi masyarakat. Karena varian ini juga cepat sekali. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, setiap grup yang saya ikuti pasti setiap hari itu pasti ada saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang betul varian ini yang varian yang sebelumnya itu kurang lebih 20-25 hari biasanya. Sekarang ini 3-4 hari langsung. Maka dari itu ini harus disosialisasikan pada masyarakat. Kuncinya apa? Yaitu mengubah perilaku, mengubah persepsi yang sekarang ini. Kalau kita berbicara masalah COVID, kadang-kadang digoreng
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang katanya COVID ini lah pemerintah kayak sebenarnya nggak ada diadakan kan, di COVID kan kayak dan seterusnya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak percaya dengan COVID. Maka dari itu ini bukti rumah sakit penuh lagi yang sekarang bahwa COVID masih ada, bahkan sekarang timbul varian. Memang tidak boleh panik, tidak boleh takut, tapi harus tetap waspada. Varian sekarang ini pakai masker pun harus double, minimal 2, tidak boleh hanya 1, tidak boleh misalnya maskernya hanya masker kesehatan, ada jenis yang lain. Ini cara-cara bagaimana mempermudah adaptasi kebiasaan baru di masyarakat. Maka pemerintah pusat termasuk memberikan waktu kepada Kabupaten Nganjuk, masuk di Jawa Timur semuanya, mengadakan PPKM darurat mulai hari ini sampai tanggal 20. Sehingga dalam kurun PPKM darurat ini memang kita harus ketat betul. Jangan sampai nanti diperpanjang lagi darurat yang berikutnya dan seterusnya. Kalau kita setengah-setengah, resikonya apa? Nanti selalu darurat. Kasihan juga masyarakat. Maka dari itu kita minta dukungan semuanya. Bahkan PPKM darurat ini juga kami di pemerintah daerah didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan maupun pengawasan pelaksanaan PPKM. Sehingga saya berharap betul hari ini saya tidak ada, tidak boleh ada lagi misalnya, oh kepala desa nggak tahu, Pak Camat tidak tahu, Babinsa nggak tahu, Babinkan Kamtipmasnya tidak tahu, tidak boleh. Sekarang itu siapapun yang ada di pemerintahan baik atas maupun bawah harus tahu betul kebijakan-kebijakannya. Karena apa? Semua sudah transparan. Instruksi Mendagri juga jelas. Tidak bisa siapapun juga bisa baca, dan dari siapapun juga bisa mencari instruksi Mendagri. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa siap kita, karena di PPKM darurat ini betul-betul komitmen kita dibutuhkan sekali, termasuk ketegasan. Maka Pemda Kabupaten Nganjuk membuat yang namanya gerakan saling mengingatkan. Pengalaman setiap Jumat atau hari biasa kita keliling ke desa-desa, termasuk Jumat itu Jumatan ya, keliling di desa-desa, kemarin di Kertosono, sebelumnya di Sukomoro, yang patuh pakai masker kurang lebih 5%, kurang lebihnya. Ini yang harus kita